Selamat malam, Balai Sarbini. Kenalin, nama saya Deswin, saya dari Tarakan. Tarakan tuh kota yang kecil. Meskipun kecil saya bangga coy. Karena Tarakan gak pernah macet. Iya, makanya gue heran nih ketika gue datang ke Jakarta nih orang-orang Jakarta pada hobi parkir mobil di tengah jalan. Nggak gerak. Bahkan teman gue bilang nih, orang Jakarta kalau misalkan nih kerja jam 8 itu berangkat jam 5. Di Tarakan lu gak bisa kayak gitu. Kerja jam 8 berangkat jam 5 masih sempat ngechat ulang kantor BNN. Gak bisa. Pergi jam 5, ya kantor jam 8, itu 3 jam. Kalian 3 jam di sini macet, kami di sana ngapain? Bangunin bandar. Datang ke rumahnya gitu. Tak 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 bu. Bu anaknya bandar suruh kabur dong bu. Mumpung ada waktu luang nih. Dan itu yang ngebuat gue merasa nih, jangan-jangan nih, ini yang bedain kita sama di luar negeri. Di luar negeri, ngangkap pengedar itu kejar-kejaran di jalan. Di Jakarta lu pernah lihat? Pengedar bawa mobil gitu aja. Berhenti di belakang anggota BNN. Jangan bergerak, Anda tertangkap. Bodoh amat, dia kabur. Komandan, kejar nggak? Slow. Ntar juga kena macet di Semanggi. Udah naik ojek online aja. Udah kami bertiga naik ojek online. Wah, toge-togean berpangkat. Ketemu di Semanggi. Wah, ini nih yang tadi nih. Wah, gua gergetan, gua dobrak. Wah, pintunya penyok. Kan bisa dibuka, maaf dan. Semangat. Gua buka, gua borgol. Wah, dia masih menggerutu gitu ya. Elah pak, baru juga sekali. Udah kena tangkap, makanya ngedar berangkat jam 5. Kenapa gua dukung transportasi online? Karena kalau misalkan transportasi umum itu sudah dijejali namanya narkoba. Asal lu tahu ya, transaksi yang paling sering itu ada di bus. Dan nama sistem transaksinya adalah transaksi terputus. Jadi antara bandar dan juga pengguna itu nggak ada komunikasi mulut. Cuman pakai gaya-gaya doang. Jadi penggunanya sering begini-gini doang tuh. Iya. Dikasih barang masuk kantong. Dibuka stroke in. Narkoba. Narkoba aja. Meskipun tidak ada komunikasi, nggak mungkin gitu miss mereka. Penggunanya gini-gini gitu. Pengedarnya geli bang. Gak ada. Itu di darat, di laut. Nyatanya teman-teman 80% narkoba masuk Indonesia itu di perairan. Gua pernah diajakin gerbek kapal yang diindikasi ada narkobanya. Masalahnya gua mabuk laut. Iya, aduh pala pusing, aduh mual. Lewat itu, komandan sergap. Ian dan aduh. Jangan bergerak. Banyakan gerak pusing. Angkat tangan kalian tertangkap. Nggak bisa bang, ini banana boat. Mabok. Faktanya lagi setelah kami berhasil ngerebek teman-teman. Didapat 5 kilo narkoba. 5 kilo itu kalau dijadikan takjil 1 Sarbini giting. Iya. Pak Dendro. Deswin. Lo keren banget. Gue liatin lo dari dulu lo. Keren banget. Kompor minyak. Cak lontong gitu kan. Deswin. Kamu bagus, sistematis dan terarah. Good job. Jadi benar karena selama ini dia giting. Tiba saatnya Bang Panji. Enggak ada terjadi perubahan pada perilaku. Perubahan hanya pada fisik. Nih. Rakate orang baik. Terima kasih saya Deswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar dari Pak Indro. Yo, Deswin. Ya Pak De. Kok mendesak gitu sih? Enggak, gini loh. Aku nggak tahu ya. Aku merasa kayak kamu kualitasnya sama waktu kemarin sakit. Jadi masih belum tebel kamu, belum tebel.
Kenapa aku menjadi mendesah atau tarik napas panjang? Ini udah 5 besar, bahkan untuk Deswin itu sebetulnya secara prinsipil kamu 4 besar ya, kayak gitu ya. Udah nggak bisa setipis itu. Biasanya aku hitung nih di beberapa ini kamu biasanya di 10 detik pertama kamu udah dapat gear besar. Di sini kamu baru di 30 detik. Ya, jadi kelihatan kan ininya hampir sepertiga kalau melihat dari itunya. Tetapi semua beat kamu juga menurut aku kurang tebal. Banyak hal mungkin karena kalau kita di sini selalu ya untuk juri, kan? Tapi saya berusaha objektif. Kalau kamu bermain seperti itu terus, saya ngelihat kamu memang kekuatannya ketika kamu berbicara sesuatu terus kamu kemudian bawa itu menjadi sebuah sketsa gitu ya. Itu sih menurut aku nggak salah, bener banget dan itu mempertebal sebetulnya. Tapi kali ini kamu kelihatannya ketebak gitu. Itu hal-hal itu sebetulnya yang harus diperhatikan. Terutama karena apa? Ini udah 5 besar, ini udah pertarungan yang berat banget. So, kalau kamu masih bertahan di sana, kamu harus berpikir bahwa kamu harus menaikkan ini 2-3 kali lebih tebal daripada yang sekarang. Keren. Saya Pak De, makasih Pak De. Terima kasih Pak Dendro dan selanjutnya kita dengar apa kata Bang Panji. Oke, untuk Deswin sendiri, ya memang Deswin menampilkan sesuatu yang Deswin selalu tampilkan sepanjang musim, sepanjang season ini. Deswin selalu tangkas dikasih tema, nemu aja mau nyari angle yang mana. Deswin selalu punya punchline yang gak ketebak, patahannya tuh selalu lucu. Cuman tidak ada keresahan yang nyata gitu. Gak ada sikap yang tegas terhadap sebuah premis. Gak ada observasi yang unik. Buntut-buntutnya tidak ada kesan. Jadi lu tuh manggung lucu tapi gak meninggalkan kesan gitu. Sayang sekali, lu punya peluang untuk meninggalkan kesan sama penonton. Tapi menurut gua kesan itu tiada. Gua curiga lu masih bermain di permukaan BNN-nya, belum benar-benar keresahan gitu. Mungkin lu belum ngegali ke dalam diri lu terus nanya sama lu sendiri, sebenarnya yang pengen banget gua omongin tuh apa sih? Kayaknya belum nyampe ke situ. Ya nggak apa-apa juga, seperti yang kita tahu tuh salah satu juara itu sebenarnya relatif main aman terus aja. Dia mah permainannya asal nggak tereliminasi aja. Nyampe final, gaspol, dia jadi juara gitu. Nah, biasa. Jarang-jarang Matt, dari tadi gue dihina. Foto lu ntar. Sekali-sekali Matt banggain diri, kenapa Ya, sih lu? jadi- Makasih Bang Panji ya. iya tapi intinya dia nggak berkesan sepanjang kompetisi gitu. Maksud gue. Copot kan copot. Poin gue gini, Deswin lu memain kayak gini sah aja. Dan lu bisa aja nyampe final, kita tahu finalnya berapa besar ya, kita tahu tuh. Lu bisa aja nyampe sana, bisa aja. Tapi gua rasa Regen bisa mengamini omongan gua. Usai dari Suci ini, dia mungkin ketinggalan di antara temen-temennya dalam konteks citra yang udah kebangun. Temen-temennya udah mulai mungkin lebih gede, makanya dia selalu bilang dia gak dapet job, temen-temennya dapet job kan. Karena mungkin yang lain dapat kesan, orang berkesan sama Rahmat. Waktu dia masuk gayanya kayak mau tawuran itu, orang menempel kesan tuh. Indra Frimawan kayak orang gila itu. Intinya gini, oke, tapi nggak spesial dah gitu aja. Ya, thank you. Makasih Bang Panji. Berikutnya silakan komentar dari Cak Lontong. Mainin dikit aja lucu. Marah nih. Komentar ayo Cak, silakan. Bentar, pakai kacamata. Sekarang nulis. Biasanya tanda tangan doang, Cak. Ini apa nih yang Nulis, ditulis? ada tulisannya. Bang Panji boleh dilihat ada tulisannya nggak Bang? Apa Bang? Pinjam punyamu. Mau gue kasih tahu lihat, mau gue kasih tahu isinya apa enggak? Apa? Karena saya kosong, cuma ada tanda tangan seperti biasa. Kemudian ada satu garis sama titik-titik, nggak ada tulisan apa-apa. Lu ngapain Kenapa ini? pakai Ini kacamata, ngapain? Cak? Lu nulis Andi Morse atau apa nih? Garis, Tadi titik-titik. nulisnya nggak pakai kacamata. Begitu tak baca, nggak bisa dibaca. Oh, ternyata garis. Perasaan tadi nulis. Ternyata tanda tangan ya.